Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Bertemu lagi dengan saya Dewangakan Gede Wahyu Mahatma Putra pada mata kuliah Manajemen Mutu. Jadi pada topik kali ini kita akan membahas mengenai sertifikasi ISO, akreditasi, dan Customer Relationship Management atau CRM. Baik, langsung saja kita masuk ke subtopik yang pertama yaitu mengenai sertifikasi ISO. Kita lihat dulu definisinya, ya. Sertifikasi itu merupakan tanda atau surat keterangan atau surat pernyataan yang menerangkan bahwa seseorang itu memiliki wewenang atau dapat dinyatakan sebagai bukti pemilikan atau bukti dari suatu kejadian. Ya, jadi sertifikasi itu merupakan proses dari penyertifikatan gitu, ya. Lalu menurut Kamus Oxford, certification atau certificate ya, itu adalah sebuah dokumen resmi yang dapat membuktikan suatu kenyataan atau suatu fakta itu benar-benar terjadi, ya. Jadi dapat dikatakan juga official dokumen yang memproving atau membuktikan bahwa sesuatu telah selesai atau qualification obtain atau sesuatu tersebut telah mencapai kualifikasi tertentu. Ya, jadi bisa kita lihat di sini definisi sertifikasi adalah tanda atau surat atau keterangan, surat keterangan ya yang menyatakan bahwa sebuah organisasi, sebuah institusi itu telah mencapai sesuatu atau telah sesuai dengan standar tertentu. Gitu. Itu ya definisi dari sertifikasi. Lalu kita lanjut. Nah, di dunia pelayanan ya, jadi rumah sakit atau yang berhubungan dengan pasien, layanan pada pasien itu ada namanya ISO 9001 ya, itu merupakan sebuah standar internasional. Jadi ini ketika rumah sakit atau layanan kesehatan ya, Fasiankes itu punya ISO 9001, artinya dia telah menerapkan manajemen mutu yang baik. Ya, jadi ISO sendiri revisinya ya itu ada tahun 94, 2008 dan yang terakhir adalah 2015. Jadi ISO 9001 itu yang paling baru adalah tahun 2015. Nah, ISO ini diadopsi di berbagai negara sehingga ketika sebuah rumah sakit sudah memiliki standar ISO khususnya ISO 9001, artinya dia telah mencapai mutu yang standar telah mutunya telah sama dengan berbagai rumah sakit yang ada di seluruh dunia. Gitu ya. Jadi 9001 adalah tentang manajemen mutu. Lalu lanjut ya, tujuannya apa? Tujuan dari ISO 9001 adalah menjamin kesesuaian ya, adanya jaminan kesesuaian dari kualitas produk atau kualitas proses dari layanan tersebut. Ya, misalnya rumah sakit ya dengan menerapkan ISO 9001 artinya rumah sakit tersebut sudah standar ya, sudah memiliki standar, sudah memenuhi mutu baik dari proses layanan kepada pasien maupun produknya. Ya, tindakan-tindakan medis misalnya atau penyediaan kamar dan lain sebagainya. Ya, sehingga nanti dapat mencapai kepuasan pelanggan. Ya, nanti untuk detailnya nanti silakan dibaca sendiri ya. Silakan pause videonya jika perlu membacanya lebih detail. Oke, lanjut ya. Manfaatnya apa sih ketika rumah sakit atau ketika layanan kesehatan itu sudah menerapkan ISO 9001? Artinya yang pertama adalah dia sudah memiliki pembeda ya dari sisi produk, layanan dan prosesnya. Ya, dia memiliki standar yang berlaku internasional, artinya rumah sakit tersebut sudah bisa bersaing secara internasional ya karena layanannya, kualitasnya itu produknya juga itu sudah berstandar internasional ya. Lalu dengan menerapkan ISO 9001, rumah sakit tersebut juga mudah untuk dipantau dan dioptimalkan dengan sistem manajemen mutu yang baik ya sehingga dia bisa diakui secara internasional ya, mau rumah sakitnya di Indonesia, rumah sakitnya di Hong Kong, rumah sakitnya di Amerika, ketika dia menerapkan ISO 9001, layanannya atau kualitas layanannya akan sama, mutu layanannya akan sama ya, dan dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan kepuasan pelanggan, customer satisfaction gitu ya. Itu manfaat dari ISO 9001. Kita lanjut lagi ya. Jadi eh, tahun 2008 itu klausulnya atau jumlah apa namanya hal-hal yang diperhatikan dalam ISO itu ada 8 produk
Ya, 8 hal yang diperhatikan, ada ruang lingkup, acuan normatif, istilah definisi, sistem manajemen, tanggung jawab manajemen, pengelolaan sumber daya, realisasi produk, dan pengukuran analisis dan perbaikan. Sedangkan di tahun 2015 atau ISO 9001-2015 itu ada 10 klausul yang diperhatikan. Ya, jadi kalau ISO 9001-2008 itu ada hanya 8, sedangkan di 2015 itu naik menjadi 10 klausul. Ya, klausul itu semacam apa ya, aturan atau standar yang harus dipenuhi ketika pengen mencapai ISO 9001. Ya, kita lanjut ya. Lalu ada beberapa perbedaan prinsip ya dari ISO 9001-2008 dengan ISO 9001-2015. Jadi ini ada 8 ya, ada 8 perbedaan prinsip. Sedangkan di ISO 9001-2015 itu disingkat atau di apa namanya? Diringkas kembali sehingga jumlahnya hanya 7. Ya, jadi sebenarnya ini mungkin kurang lebih sama ya yang 2000 yang ini ya, ISO 9001-2008 itu isinya kurang lebih sama, cuman berbeda jumlah prinsipnya saja. Jadi mungkin ada beberapa yang digabung, ada beberapa yang uh, baru di sini. Ya, nanti untuk detailnya nanti kita bahas di kelas. Ya, itu tentang ISO. Lalu kita lanjut tentang akreditasi sekarang. Akreditasi di dunia kesehatan ya, di Fasiankes itu ada 2 jenis akreditasi. Ya, sebenarnya ada banyak, tapi yang kita bahas di sini hanya 2, yaitu akreditasi dari KARS, itu akreditasi nasional, ya, dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit, ini sifatnya nasional, dan ada GCI, itu standar internasional. Nah, jadi ada yang ini nasional, KARS, yang ini internasional. Lalu apa sih perbedaannya, nanti kita lihat secara lebih detail ya. Kita bahas dulu tentang apa itu akreditasi. Akreditasi adalah pengakuan terhadap suatu lembaga ya yang diberikan oleh orang yang berwenang. Nah, nanti pengakuannya isinya apa? Isinya adalah bahwa lembaga tersebut memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu. Jadi ada sebuah lembaga, ya institusi kesehatan, rumah sakit atau apa klinik dan lain sebagainya, ya dia akan mendapat pengakuan bahwa rumah sakit tersebut telah memenuhi syarat atau kriteria tertentu. Ya, jadi ada pengakuan, ada semacam pernyataan gitu ya. Siapa yang mengeluarkan pernyataannya, nanti ada namanya KARS ya. Kalau nasional namanya KARS, Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Dialah yang mengeluarkan pernyataan bahwa rumah sakit A sudah sesuai dengan standar, bahwa rumah sakit B cukup standar ya, rumah sakit C belum standar. Nah, ada tingkatannya nanti. Ya, itu menurut definisi dari KBBI. Sedangkan menurut Kamus Oxford ya, akreditasi itu adalah official approval ya, jadi pengakuan resmi yang diberikan oleh sebuah organisasi, dalam hal ini adalah KARS atau GCI, yang menyatakan bahwa sesuatu, nah dalam hal ini rumah sakit, telah mencapai suatu standar. Ya, jadi dengan adanya akreditasi itu menyatakan bahwa rumah sakit sudah sesuai dengan standar, sudah sesuai dengan kebakuan, sudah sesuai dengan eh, apa ya, standar lah ya, standar yang ada di yang telah ditetapkan sebelumnya. Itu konsep akreditasi. Lanjut ya, tentang akreditasi rumah sakit. Nah, akreditasi rumah sakit ini sendiri diatur dalam Permenkes nomor 417 tahun 2011 tentang KARS ya. Jadi apa definisinya, adalah pengakuan bahwa rumah sakit tersebut telah memenuhi standar layanan. Ya, jadi KARS ini adalah lembaga independen, lembaga yang non profit ya, sebenarnya non profit, dia tidak terikat pada suatu organisasi tertentu, tapi dia lembaga yang bebas atau independen. Ya, nanti standar apa yang dimaksud, standar pelayanan apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah standar SOP yang pertama, standar operasional prosedur. Lalu yang kedua, standar layanan medis. Dan yang ketiga adalah standar asuhan keperawatan. Ya, jadi itulah yang menjadi standar dalam akreditasi KARS. Ya, kita lihat lagi ya. Nah, ini diatur dalam ini ya.
Nanti silakan dibaca sendiri, saya tidak akan menjelaskan lebih detail ya, nanti silakan dibaca. Tugas KARS sekarang ya. Jadi tugas KARS sendiri ada 11 tugas. Jadi dia tidak hanya memberikan akreditasi, tapi juga nanti memberikan kebijakan, ya menyusun, membantu merumuskan kebijakan, membantu menyusun renstra bagi rumah sakit, ya, lalu menyusun standar akreditasi, menetapkan, menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan. Jadi ketika rumah sakit mau akreditasi, KAS itu akan menyelenggarakan pendidikan, ya, pelatihan dan pembimbingan, sehingga rumah sakit yang pengen terakreditasi oleh KAS ini bisa terwujud, bisa tercapai. Ya, nanti detail tugasnya silakan dibaca sendiri. Ya, nanti kita bahas lebih detail di kelas. Ya, saya lanjut ya. Nah, sekarang kita membicarakan SNARS-nya ya. Jadi KARS itu, lembaga KARS itu mengeluarkan namanya standarnya, yang mengeluarkan item-item yang harus dipenuhi namanya SNARS, ya, standar nasional. Inilah item-item yang harus dipenuhi ketika sebuah rumah sakit pengen diakreditasi. Ya, ada 16 kalau nggak salah. Ya, ada 16 standar, mulai dari keselamatan pasien, pencegahan infeksi, peningkatan mutu keselamatan, tata kelola, kompetensi, dan lain sebagainya. Jadi ada 16 item yang harus dipenuhi ketika rumah sakit pengen diakreditasi oleh KARS. Ya. Jadi standarnya itu namanya SNARS. Gitu ya. Saya lanjut ya. Nanti silakan pause videonya ketika pengen baca lebih detail. Ya, lalu kita masuk ke akreditasi internasional yang namanya GCI. Jadi kalau akreditasi oleh lembaga KARS tadi itu nasional, kalau akreditasi oleh lembaga GCI, ini nama lembaganya ya, ini akreditasinya internasional. Ya, GCI itu apa? Joint Commission International. Ya, jadi pusatnya di Amerika Serikat. Nah, GCI ini berfokus pada patient safety. Ya, nanti kita bahas di patient safety, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Apa saja norma patient safety? Ada identifikasi pasien, ada mencegah kesalahan obat, komunikasi efektif, pencegahan penyakit yaitu infeksi nosokomial, pencegahan pasien jatuh, dan mencegah salah pasien atau salah tindakan. Ya, ini adalah fokus dari akreditasi GCI. Jadi dia fokus pada patient safety. Ya, jadi nanti untuk detail-detailnya ini ya, untuk ada 6 kan ya tadi ya. Nah, untuk pasien ada ini, soal penilaiannya, tentang manajemen organisasi kesehatan ada ini, nanti kita bahas lebih detail di kelas. Ya, ini silakan di pause videonya ketika pengen melihat, membaca ini lebih detail. Ya. Lalu yang terakhir kita akan bahas tentang Customer Relationship Management atau CRM. Apa sih CRM? CRM itu merupakan atau mungkin definisi dari pelanggan dulu ya, maaf ya, definisi dari pelanggan atau konsumen. Pelanggan atau konsumen itu adalah orang yang memakai jasa kita atau menggunakan barang yang kita produksi. Ya, pemakai barang atau jasa, atau seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa kita. Ya, itu namanya konsumen. Kalau pelanggan apa? Nah, kalau pelanggan bedanya adalah dia yang menggunakan barang atau jasa kita itu secara tetap, secara rutin. Ya, kalau konsumen mungkin hanya beli sekali, tapi kalau pelanggan itu menggunakan jasa kita atau membeli barang kita tuh secara rutin. Itu bedanya pelanggan dengan konsumen. Ya, lalu ini konsep pelanggan menurut Hoekstra ya. Jadi sebuah perusahaan atau dalam hal ini rumah sakit itu harus membina hubungan yang baik kepada pasiennya, kepada konsumen. Jadi konsumen atau pasien itu jangan dianggap hanya sebagai tanda kutip barang yang eh, apa namanya, tidak dimanusiakan. Ya, kita jangan sampai rumah sakit atau dokter itu menganggap bahwa pasien itu adalah objek, hanya benda yang membutuhkan hanya membutuhkan disuntik, hanya membutuhkan dikasih obat gitu. Enggak, ya. Jadi hubungan antara ke pasien dengan rumah sakit itu hubungan jangka panjang. Ya, kenapa? Karena namanya orang sakit itu kan pasti suatu saat bakalan balik lagi atau bakalan berobat lagi.
Ya, sehingga perlu namanya hubungan yang baik ya, atau membuat customer atau pelanggan itu merasa hubungannya itu tidak hanya pasien sama dokter saja, tapi hubungannya itu bisa lebih kuat, lebih baik, sehingga nanti harapannya adalah rumah sakit itu mendapat keuntungan jangka panjang. Ya, bagi rumah sakit keuntungannya itu ya, dia mendapat keuntungan, mendapat apa namanya, pasien yang datang lagi, pasiennya nggak kapok gitu ke rumah sakit. Itu bagi rumah sakit. Lalu bagi pelanggan, apa sih keuntungannya dengan adanya konsep CRM ini? Pelanggan itu nanti akan merasa puas, ya, dan merasa dia nyaman, merasa senang, meskipun dia harus membayar lebih tinggi, tapi ketika pasien itu puas, nyaman, mendapat layanan di rumah sakit, pasien itu akan datang lagi. Ya, itu konsep pelanggan. Lalu nanti 4 pilar konsep pelanggan, ada pelanggan individual yang nanti ada kebutuhan nilai pelanggan itu yang harus dipenuhi, ya. Lalu ada konsep pemasaran satu lawan satu, dan ada pertumbuhan dari keuntungan. Jadi sama-sama untung ya, rumah sakitnya untung, pasiennya juga untung. Nanti ya, untuk 4 pilar ini akan kita bahas lebih detail di kelas. Ya, fungsinya apa sih dengan menerapkan CRM ini atau Customer Relationship Management, yaitu mengidentifikasi faktor apa sih yang penting bagi pelanggan. Pelanggan itu sukanya apa, pelanggan itu pengennya apa, pelanggan itu butuhnya apa. Nah, itu dengan adanya konsep CRM itu kita bisa tahu ya faktor-faktor yang penting bagi pelanggan. Ya, lalu nanti kita juga mengusung falsafah customer oriented atau pasien oriented, pasien sentris. Jadi layanan di rumah sakit itu tidak lagi berfokus pada dokter atau perawat, tapi berfokus justru pada pasien. Ya, jadi apapun kegiatan di rumah sakit itu fokusnya adalah merawat pasien. Ya, sehingga apapun yang layanannya itu harus bisa memenuhi kebutuhan dari pasien tersebut. Ya, lalu kita juga bisa nanti menghasilkan sudut pandang dari pelanggan tentang layanan kita. Di rumah sakit itu layanannya bagus atau enggak ya? Nah, itu dilihatnya dari sudut pandang pelanggan. Ya, nanti juga membangun proses dari hulu ke hilir dalam pelayanan pelanggan. Ya, lalu memberikan dukungan pelanggan yang sempurna, yang baik gitu ya. Lalu menangani keluhan komplain ya dari pelanggan, lalu mencatat dan mengikuti semua aspek penjualan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah membuat informasi holistik yang berguna bagi pelanggan atau bagi pasien. Ya, itu fungsi dari customer relationship management. Ya, nanti tingkat hubungannya yang awalnya penjualan sekali transaksi atau hanya transaksi satu arah begitu ya. Jadi hanya pasien datang disuntik, dikasih obat, pasien pulang, udah hanya seperti itu. Itu level pertama. Lalu level kedua ada yang namanya relationship selling. Jadi pembelian barang dan jasa itu disertai dengan adanya permintaan feedback. Lalu yang terakhir ada partnering. Ya, ini yang saya harapkan ya, atau yang diharapkan dari sebuah rumah sakit. Pasien itu tidak hanya sebagai pembeli saja, tapi sebagai partner, sehingga antara dokter, perawat, dan pasien ini punya tujuan yang sama, sehingga mau bekerja sama. Ya, kerjasama dalam bidang apa? Atau kerjasama untuk apa tujuannya? Tujuannya adalah menyehatkan pasien. Jadi yang berusaha untuk menyehatkan pasien itu nggak hanya dokter, tidak hanya perawat, tapi pasien itu sendiri juga berusaha menyehatkan dirinya sendiri. Itu yang diharapkannya. Jadi yang diharapkan adalah level 3 ini di rumah sakit. Ya, untuk detailnya kita akan bahas di kelas. Ya, jadi ini penciptaan value, bagaimana kita menciptakan nilai value creation bagi produk yang kita hasilkan di rumah sakit. Ya, nanti silakan dibaca, nanti untuk detailnya kita bahas di kelas. Ya, ini silakan dibaca. Nanti kita bahas detail di kelas. Ya, mungkin itu saja mungkin ya pembahasan singkat pengantar tentang sertifikasi ISO, akreditasi, dan customer relationship management. Nanti untuk lebih detailnya kita akan bahas di kelas.
Kita akan diskusikan di kelas beserta contoh-contohnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu lagi di mata kuliah yang lain. Terima kasih.